Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bu, Masya Allah. Minyak goreng mahal atau bu? Mana bongge? Pak, Bapak. Oh, alhamdulillah. Ibu ndak usah khawatir. Yang MC-nya tadi nyinggung-nyinggung soal minyak goreng, insya Allah nanti dibelikan bapak. Ya, minta aja sama bapaknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih menggerakkan hati kita di bulan yang penuh mulia, bulan yang mana nuzulul Quran di dalamnya. Kalau Allah tidak menggerakkan kita untuk hadir di sini, tidak mungkin kita akan duduk di majelis ini. Apalagi keadaannya di sini AC-nya tidak bisa diturunkan derajatnya. Enaknya kemulan sarungan di kamar. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih sampun. Matur suwun cekap semanten. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat tersebut ya. Karena kita harus mengerti. Kita harus mengerti katanya Ali radhiyallahu an, al-ilmu yahrisuka wal mal anta tahrisu. Ilmu itu yang menjaga diri kita, karena dengan ilmu kita terjaga dari maksiat, dari segala hal. Akan tapi kalau kita mengoyak harta, maka kitalah yang menjaga harta tersebut. Kemudian Ali juga pernah menyebutkan dalam atharnya, hadis atharnya, min humani la yashba'ani, dua golongan yang tidak akan pernah kenyang. Nah, kita tinggal memposisikan diri kita di mana ini. Manhumun fil ilmi la yasba, manhumun fid dunya la yasba. Satu orang yang sekelompok orang yang di dalam mengejar dunia dia tidak akan pernah kenyang. Ya, tadi nyinggung soal pajero, nyinggung soal nopong niku mie instan. Manusia itu tipikalnya kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkan, apakah cukup? Tidak. Pengennya dikasih Allah mobil, Allah kasih mobil Avanza, pengennya mobil Mercy. Oh kok yo jauh banget. Pengennya mobil Avanza, sudah dikasih mobil Avanza, pengennya mobil Terios, habis Terios pengennya mobil lagi, mobil-mobilan. Nanti kalau sudah punya mobil banyak pengennya pesawat. Nah itulah manusia, maka tidak pernah yasba katanya Ali. Nah kemudian yang kedua, orang yang mengejar ilmu. Orang yang mengejar ilmu itu tidak pernah akan kenyang. Alhamdulillah Allah menyibukkan malam ini kita sebagai orang yang lagi mengejar ilmu. Semoga apa yang nanti kita kaji, kita bahas bersama bisa bermanfaat dan kita ambil ibrahnya. Maka kita bersyukur dengan cara meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas sholat tarawih kita. Jangan sampai sholat tarawih yang kemarin sama aja sama sekarang. Rakaat kedua udah ustadznya tadi agak lama bacanya. Ada yang di belakang kulwaile. Kita harus selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang dulu, yang kemarin kita qiyamul lail tidak menangis, hari ini harus menangis karena Allah. Yang kemarin kita sedekahnya cuma 1000, hari ini harus pinten bu? Kemarin 1000, sekarang 2000. Allahu Akbar. Jenengan kalau masuk ke pasar ngeluarin uang berapa paling tidak? 100. Masya Allah, betul itu ibunya itu. Tapi kalau ke masjid yang dikeluarkan uangnya berapa? Terus katanya mau masuk surga. Surga yang mana itu? Kalau kita ingin diseimbangkan sama Allah, harusnya kita menjalankan apa yang diperintahkan. Ketika
ke pasar keluarnya 2.000, ke masjid keluarnya 100.000. Siap? Pripun jezat? Wah, ndak badan ini. Kemudian salatan wa salaman jamaah sekalian kepada junjungan suri tauladan kita yang pernah menangis karena kita, yang pernah terucap latah karena rindunya kepada kita, yang pernah di saat-saatnya sakit yang luar biasa sakaratul maut lisannya terucapkan ummati ummati, dan beliaulah yang menyebarkan, mengenalkan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah aku menyembah kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita akan selamat. 12 tahun sampai 13 tahun itu aja yang dikatakan olehnya. Maka dengan segala perjuangannya, jerih payahnya, tidak pantas bagi kita untuk tidak mengirimkan salatan wa salaman kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, sallu ala nabi. Jemaah sekalian, ya, banyak kepada kita ini kadang kurang sadar. Katanya kita ini cinta sama Rasul, kita ini umatnya Rasulullah, tapi kadang-kadang kita nggak tahu siapa sih biodata atau siapa sih Rasulullah. Bahkan kita lebih tahu harga minyak goreng BBM naik ketimbang Rasul kita. Padahal Rasulullah itu pernah menangis ketika terjadi di kota Taif. Rasulullah pernah ditanya sama Aisyah, kehidupan mana yang paling berat ketika engkau melewati? Rasul menjawab apa? Ketika aku berdakwah di kota Taif, salah satunya. Karena apa? Rasul menangis ketika itu. Ketika Rasul meniatkan diri untuk memberi kabar gembira, membuktikan cintanya. Karena Rasul itu kan tipikalnya seperti ini, Bu, Pak, jamaah sekalian. Kalau memiliki suatu kebahagiaan, pinginnya dibagikan kepada umatnya. Rasul mengerti akan surganya Allah, maka Rasul ingin memberikan surga itu kepada umatnya. Datanglah Rasul ke kota Taif. Akan tetapi apa yang diperintahkan oleh kepala suku? Keluarlah kalian semua, anakmu, orang yang sakit, orang yang hamil, ambillah batu dan lemparlah kepada Muhammad. Ketika Rasul masuk di dalamnya, sampai beberapa riwayat disebutkan kaki kanannya berdarah karena dilempar sama umatnya. Akhirnya Rasul kita keluar dan menadahkan kedua tangan sambil menangis berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, ila man taqiluni, kemana lagi hendak kau bawa diriku wahai Allah? A ila qaribin yu'nimuni, ke tempat yang dekat aku dihinakan, am ila ba'idin yu'dhimuni, atau tempat yang jauh aku pun dihinakan. Sambil meneteskan air mata, ending dari doa yang panjang itu, ana radin illam takhdab alai, ya Allah, aku ini ridha asalkan engkau tidak marah kepadaku, asalkan engkau tidak marah kepada umatku. Maka ketika ditawarkan sama malaikat, maukah engkau aku balikkan gunung ini untuk kota Taif? Apa kata Rasulullah? Jangan, innahum qaumun la ya'lamun, sungguhnya mereka itu kaum yang tidak tahu. Ini bentuk bukti cintanya Rasul sangat-sangat kepada kita, tapi kadang kita kurang menyadarinya. Bahkan kita sholawat pun kadang sedikit. Maka jamaah sekalian, di majlis ini yang mana lagi dibentangkan ajnihataha atau sayapnya malaikat ini lagi dibentangkan, apalagi ini di Baitullah, cuma tidak terlihat. Kalau terlihat bahaya, nanti jenengan lari. Kita berbanyak sholawat, kita berbanyak doa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya izinkan kami berbicara di depan. Terima kasih jazakumullah khairan kepada panitia, kemudian jajaran pemerintah yang hadir di sekitar Batur ini. Masya Allah, tadi pertama saya takbiratul ihram, ngelihat luar biasa ini kota beriman. Semoga istiqomah terus menerus, bukan hanya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, terima kasih, matur suwun. Izinkan kami saling memberi tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, berkaitan dengan tema, ya, temane nopo niku? Minyak goreng. Sanes, Bu. Temane nopo?
Al-Quran, ya, temanya Al-Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ini sering membaca, ya, kita sering membaca Al-Quran sampai pada suratul Baqarah yang menyebutkan Dzalikal kitab la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berkali-kali kita khatam, bahkan sering kita mengulanginya. Coba kita lebih mendalaminya di malam ini. Jamaah sekalian, ibu-ibu atau para hadirin di sini, kalau ada tawaran BPJS diambil napa mboten? Mboten. Kalau dikasih jaminan hari tua, jenengan ambil napa mboten? Kok gaji jawab ini? Diambil. Ada jaminan kesehatan, dipakai atau tidak? Dipakai. Leres nggih? Dipakai kan? Kalau dijamin tidak perlu lihat nominal minyak goreng mahal, akan tapi dijamin kita bisa membelinya, kira-kira mau atau tidak? Mau. Kalau dijamin memiliki anak keturunan semua soleh solehah, mau atau tidak? Mau. Sebatur raya ini dijamin oleh Allah tidak pernah panen gagal, kira-kira mau atau tidak? Mau. Maka kita dengarkan hadisnya Rasul, innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwamun wa yadha'u bihil akhar. Allah itu mengangkat suatu keluarga, suatu daerah, RT, RW, kelurahan, karena apa? Karena hadzal kitab, karena Al-Qur'an. Dan Allah menghancurkan, meluluh lantahkan pun karena Al-Qur'an. Hadis pertama. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh agama kita, yang mulianya karena ada nuzulul Quran di dalamnya. Al-Quran itu kalau menyentuh siapapun dia menjadi mulia. Al-Quran menyentuh Nabi kita lewat wasilah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menjadi Ruhul Amin, pemimpinnya para malaikat. Nabi kita diturunkan wahyu kepadanya, akhirnya Nabi kita menjadi Khatamul Anbiya, penyempurna para nabi. Itu Nabi Muhammad. Bulan ini pun karena nuzulul Quran di dalamnya, bulan ini pun menjadi bulan yang sangat mulia. Jadi intinya manusia itu ibarat mobil, mesinnya apa? Quran. Manusia itu ibarat HP, mesinnya apa? Jenengan tahu mesinnya HP? Mboten ngertos, yang penting dipakai MCB-nya, ya. Kalau kalau komputer itu mainboardnya. Kalau manusia berarti jantungnya. Ndak kurang dan ndak cukup, sudah terlalu banyak bukti kalau Quran itu mengangkat manusia. Yang kurang apa? Kita mempraktekkannya. Jadi manusia itu, Al-Quran itu menyentuh apapun mulia. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka sentuhlah Al-Quran. Di bulan ini nuzulul Quran, maka bulan ini menjadi bulan yang mulia. Hari Jumat turunnya Quran, maka hari Jumat pun menjadi Sayyidul Ayyam, bulan hari yang mulia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba kita ulik sebentar. Allah ketika memberi WA, WhatsApp, bentuknya adalah mushaf Al-Quran. Pertanyaannya, berapa lama kita berinteraksi dengannya dibandingkan dengan WA yang ada di HP kita? Jenengan buka WhatsApp napa mboten?
Boten Ustaz, boten enten sinyal. Napa nggih? Penuh sinyalnya di sini. Kita setiap hari membuka WhatsApp, membuka HP, membuka sosmed. Bahkan lebih, penelitian yang ada, manusia itu di Indonesia sendiri yang membuka sosmed kurang lebih 8 jam sehari. Sedangkan Al-Quran berapa jam? 5 menit sampun ngantuk. Padahal WhatsApp itu datangnya dari manusia, sedangkan WhatsApp Quran itu, WA-nya Quran itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Tapi kenapa kita kok berat membukanya? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi pertanyaan awal, ya, kita bertanya, siapa yang ingin jaminan ini, jaminan itu, jaminan ini? Coba kita dengarkan hadis berikutnya. Ya, ketika Rasul bersabda, "Man saghalahul Qur'an." Siapa yang menyibukkan hari-harinya untuk Al-Qur'an, entah itu membacanya, mengkajinya, atau mengeluarkan hartanya untuk membangun pondok pesantren Al-Qur'an, atau mengeluarkan hartanya, nanti kita ada program ACA ini membangun masjid syuhada, di dalamnya juga ada rumah tahfidznya. Kita berperan langsung sampai kita menyibukkan harta kita untuk dimasukkan ke dalamnya, itu saghalahul Quran. Wa dzikri an mas'alati, sampai kita itu lupa karena sibuknya dengan Al-Quran, Pak, Bu, kita lupa meminta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba-Mu ini anak yang soleh. Ya Allah, luaskanlah rezeki hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini kesehatan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini husnul khatimah, ya Allah. Kita lupa, wa dzikri an mas'alati, sampai kita lupa minta kepada Allah. Gara-gara apa? Saghalahul Quran, kita sibuk dengan Al-Quran. Allah menjamin, a'taituhu afdala ma'uti sa'ilin. Allah memberikan yang dan yang paling baik. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Napa nggih? Berarti siap membuktikan ya, kita menyibukkan diri untuk Al-Quran. Ramadan ini harus khatam berapa kali? Setunggal mawon taat. Siapa yang sudah khatam 2 kali angkat tangan? Loh, kok siapa yang sudah khatam sekali angkat tangan? Masya Allah, ini pemalu banget ini jamaah Batur ini luar biasa. Hatamnya mungkin sudah lebih daripada 5 kali gitu ya. Jadi nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang sudah hatam juz 1 angkat tangan? Loh, malah isin tadi tanya juz 1. Insya Allah semua sudah hatam ya. Amin ya robbal alamin. Hatam Al-Quran itu dibiasakan oleh salaful ummah, apalagi di bulan Ramadan ya. Kita cerita sedikit, ada namanya ulama kita, namanya yang sering kita pakai di Indonesia ini mayoritas namanya menggunakan mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu sehari berapa kali menghatamkan Qur'annya? 2 kali. Panjenengan 2 kali sahur sama buka. Nggih. Ada Abul Aswad, beliau menghatam Qur'annya 3 malam sekali. Nanti kalau sudah akhir bulan Ramadan menghatamkannya berkali-kali. Ini contoh para salaful ummah. Kenapa kok mengejar betul tentang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena malaikat aja itu turun ketika bulan Ramadan untuk menyimak siapa? Nabi kita, untuk tasmi'an sama Nabi kita. Apa sih fadilahnya menghatamkan Quran di bulan Ramadan? Ketika bulan Ramadan ini kita bisa mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran jamaah sekalian ketimbang HP kita, ini menandakan
bersihnya diri kita daripada dosa. Tapi kalau panjenengan sekalian buka Qur'annya kok lemes, 5 menit sudah nguap aja bawaannya, imamnya baca, wah bukan juz 30, wah ini alamat panjang ini, udah daham-daham, berarti ada yang salah. Ya karena dipasangkan di dalam surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Kanu, mereka itu orang-orang mutakin. Kita ini berpuasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Orang-orang mutakin itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya, Bu. Bukan pas ceramah langsung tidur. Aduh, langsung bangun. Wah, itu ustadznya ngomong tidur-tidur, saya lagi ngantuk. Para salaful ummah, para anbiya, begitu juga para sahabat itu juga sama. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit untuk tidur di malam hari. Untuk apa? Untuk tilawatul Quran. Kenapa kok bisa bangun di malam hari untuk tilawatul Quran, untuk membaca Quran, sehingga bisa menghatamkan berkali-kali? Karena apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Setiap siangnya mereka lewati dengan beristighfar. Kalau kita mau membaca selembar aja berat, berarti dosanya kebanyakan. Kalau dosanya sudah kebanyakan, bahaya, Bu. Nanti ngomongnya ngelantur. Ngelanturnya gimana? Itu remote AC itu yang pegang saya. Itu ngelantur itu. Manusia itu kalau sudah kebanyakan dosa, oling dia, akhirnya ngelantur. Karena apa? Ditutup hatinya, karena tidak pernah bisa dekat dengan Al-Quran. Maka wabil asharihum yastaghfirun. Nabi kita, seorang yang maksum, itu mencontohkan dalam hadisnya, ma asbahtu ghadatan qattin. Nabi Muhammad tidak pernah melewati paginya, subuh harinya, illa bi istighfar mi'ata marrah, kecuali beristighfar 100 kali. Panjenengan sedanten hari ini sudah beristighfar berapa kali? Nggak terhingga sampai tasbihnya jebol, ya, putus. Itu dicontohkan karena apa? Karena sangat relevan atau sangat-sangat nyambung antara dosa manusia dengan interaksinya dengan Al-Quran. Karena orang kalau sudah berinteraksi dengan Al-Quran, dijamin segalanya sama Allah. Maka untuk mencapai ke sana kita butuh istighfar yang banyak. Bukan kesandung terus kecoa. Kesandung ucapannya astagfirullah, innalillah. Ngelihat anaknya nakal, ya kan? Bukan serapah yang keluar, tapi astagfirullah nak, langsung didoakan, semoga jadi anak yang soleh. Ngonten nggih Bu, jenengan kalau marah meluap-meluap gitu kan gara-gara anaknya nakal, yang keluar dari mulut napa niku? Ya Allah, lele kok nakal ram-ram gitu. Hati-hati, nah, ibu-ibu ini hati-hati, mulutnya jenengan itu masya Allah doanya buat anak kita. Syekh Sudais, Imam Haramain, sekarang presiden itu bisa jadi imam Masjidil Haram Mekah dan Madinah karena doanya seorang ibu. Al-Kisah, ada tamu datang, kemudian dia menaburkan pasir di makanannya, suguhan. Kira-kira kalau jenengan dilakukan seperti itu oleh seorang anak, apa yang jenengan lakukan? Ciwin, cengkiwing, napa malih? Napa malih? Smackdown. Beda sama ibunya, beliau langsung terucap dari lisannya, semoga kelak engkau menjadi imam Haramain, dan itu dikabulkan. Karena orang dalam keadaan emosi itu susah mengontrol bicara atau kata. Tapi orang yang bisa mengontrol tersebut, maka dia sangat dekat dengan Allah. Ya, itu contoh. Ya, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita coba ya
Ramadan ini jangan sampai kita tidak dekat dengan Al-Quran. Tadi sudah kita bacakan hadisnya, jaminan tatkala kita dekat dengan Al-Quran, kita sibukkan dengan Al-Quran. Harus memiliki apa? Target, muta'akkidan. Karena ahabbul a'mal ilallah, katanya Aisyah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang betul-betul termanage, tertata. Jenengan hari ini harus menghatamkan 1 juz, ya sudah, jangan diganggu sama yang lain. Kalau perlu di rumah ada tulisan, saya harus khatam 30 juz dalam sehari, gitu kan. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Napa? Saged napa mboten? Saged insyaallah, ya. Harus termanage, harus memiliki motivasi yang luar biasa, yang kuat untuk menjadi ahlul Quran, ya. Karena di bulan ini ada 4 amal yang kita diutamakan, ditekankan: qiraatul Quran, qiyamul lail, siyam, sama sedekah. Harus berlomba-lomba, ya. Jangan sampai udah Ramadan, umur sudah 40 tahun, sudah melewati 40 tahun, berarti melewatinya berapa Ramadan? Setelah balik, setelah mukallaf, atau setelah mimpi basah, atau sudah dewasa, mungkin kira-kira ya 25, ya, kira-kira 25 kurang lebih. Tapi tidak pernah menghatamkan selama Ramadan. Ya Allah, naudzubillah. Tidak ada insyaallah di jamaah di sini. Ya, jangan sampai kita melewati Ramadan sampai mendapatkan laknat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul. Rasul itu pernah naik mimbar. Bu. Nah, kok terus ngantuk loh. Pak, aman sedanten? Minyak goreng masih mahal? Kita minta sama yang punya minyak goreng, ya. Siapa yang punya minyak goreng? Allah. Masya Allah, ini jamaah ini luar biasa. Rasul itu pernah naik mimbar, kemudian ada 3 doa. Salah satu doanya yang diaminin oleh malaikat Jibril adalah, ada 3 doa. Salah satu doanya ucapannya seperti ini: bu'da liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celakalah bagi orang yang melewati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Sudah berkali-kali melewati bulan Ramadan tidak pernah mendapatkan maghfirah. Naudzubillah, nanti kita digolongkan orang yang celaka. Terus bagaimana agar kita mendapatkan maghfirah? 4 hal tadi dikondusikan. 4 hal tadi, siyamnya dimaksimalkan, qiyamnya juga dimaksimalkan, tarawihnya tadi dimaksimalkan, baca Qur'annya juga yang semangat, sedekahnya juga yang semangat. Sedekahnya yang semangat. Menabung pangkal miskin. Menabung pangkal miskin. Percaya toh, kalau kita terbawa mindsetnya kapitalis, susah hidupnya. Anak itu nanti sekolah uangnya dari mana ya? Harus jual sawah, harus jual ini. Nanti gimana ya kalau udah besar, kuliahnya di mana? Oh mahal di sana. Itu kalau kita terbawa mindsetnya kapitalis. Karena kapitalis itu bagaimana? Menabung pangkal kaya. Sedangkan dalam syariat Islam, mengeluarkan pangkal kaya. Bersedekah itu pangkal kaya. Maka Rasul berkata apa? Mana qasad sedekatan min mal. Tidak pernah akan berkurang sedekah kita daripada harta kita, tidak pernah. Manusia itu selalu memikirkan nominal, tapi Allah tidak pernah berpikir nominal. Nominal itu kan yang buat siapa? Manusia. Maka di Indonesia itu 1.000, di Malaysia 1 ringgit, nanti ke Turki 1 lira. Beda-beda setiap negara, karena yang buat manusia. Kemudian kita ditanamkan dalam otak kita, mindset kita, menabung pangkal kaya, menabung pangkal kaya. Sampai anak-anak kita suruh kita belikan kencelengan, nabung yang banyak le. Harusnya nggak seperti itu. Minta masjid, kenceleng masjid bawa ke rumah. Nabung di sini le. Saya ngokeh. Karena Rasul berkata seperti itu.
Jangan sampai kita kebawa daripada mindset yang salah sebagai umat Islam, ya. Rasul itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, katanya Aisyah, istri beliau menerangkan, menjelaskan, Rasul itu sedermawan-dermawannya orang. Wa ajwada ma yakunu inda Ramadan, dan kedermawanannya itu berkali lipat ketika bulan Ramadan. Maka kita disyariatkan memperbanyak sedekah. Nah, insya Allah nanti akan dilanjutkan sama Aca berkaitan dengan poin sedekah. Tadi sudah dengan Quran. Sedekah itu bisa menghilangkan dosa. Ya, ingat, sedekah itu bisa menghilangkan dosa. Kalau kita tidak mampu beristighfar, sedekah yang banyak itu juga menghilangkan dosa. Kalau dosa kita sudah hilang, dibersihkan dengan sedekah, maka kita mudah juga untuk mendekat kepada Al-Quran. Kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, jaminan hidup semua aman, terjamin oleh Allah Azza wa Jalla. Siap insya Allah? Siap. Batur siap menjadi ahlul Quran? Siap. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Semoga semua jamaah sehat terus, menjadi mutaqabbala, diterimanya amal ibadah, siamnya, puasanya, qiyamnya, sedekahnya diterima di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yuwafiquna ila aqwamit thariq. Masya Allah, ada Ustadz Irfan yang punya Wonosobo. Jazakumullah khairan jaza. Ya, insya Allah akan dilanjutkan sama dari Ustadz. Ustadz, betul Ustadz? Antum sini Ustadz? Anak temenin Ustadz. Ini tetangga saya. Nah, beliau yang akan fokus. Nanti insya Allah akan disetelkan beberapa hal tentang saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.